Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas materi pola bilangan yang kedua, yaitu mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, apa itu barisan dan deret aritmatika? Barisan dan deret aritmatika itu adalah pola bilangan yang khusus. Khususnya seperti apa? Hampir sama dengan yang kemarin. Nah, tapi di sini dia dijumlah atau dikurangkan dengan jumlah yang sama. Jadi misalkan suku yang pertama dan yang kedua, nanti dia hasilnya jumlahnya ditambah 2 atau ditambah 3 atau ditambah 4 atau mungkin dikurangi. Nah, sebagai contoh kita perhatikan dua contoh berikut. Yang pertama saya punya 2, 4, 6 dan 8. Nah, kita tahu 2 ke 4 diapain sih itu? Ternyata dia ditambah, yaitu ditambah 2. Nah, ini 2 ke 4 ditambah 2, 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 8 juga ditambah 2. Kalau begitu, suku selanjutnya itu kira-kira berapa? Pasti ditambah 2 juga. Jadi nanti ini ditambah 2 hasilnya 10. Selanjutnya lagi berarti tambah 2, 12 dan seterusnya. Nah, itu tadi ditambah. Nah, perhatikan contoh yang kedua. Saya punya barisannya kok semakin lama semakin turun ya. Tadinya 10, 7, kemudian 4. Nah, kita lihat, kita perhatikan polanya. Ternyata 10 ke 7, dia dikurangi. Dikurangi berapa? 3. Lihat 7 ke 4 dia juga dikurangi 3, 4 ke 1 juga dikurangi 3. Berarti dia punya pola. Polanya apa? Selalu dikurang 3. Kalau gitu suku selanjutnya bagaimana? Dikurang 3. 1 dikurangi 3 hasilnya negatif 2. Selanjutnya gimana? Juga dikurang 3. Negatif 2 dikurangi 3 berarti ke kiri 3 langkah, jadinya negatif 5 dan seterusnya. Nah, tapi di barisan aritmatik ini beda dengan pola yang kemarin. Di sini kalian akan mempelajari dua rumus, yaitu rumus suku ke N dan rumus jumlah suku ke N atau biasa disebut dengan deret. Nah, rumusnya bagaimana? Di sini saya punya rumus suku ke N. N itu apa? N itu bilangan asli. Bilangan asli, ingat ya, dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi N dimulai dari 1. Nanti ada pertanyaan, tentukan suku ke 50. Kalau kamu mendaftar seperti di sini sampai 50, nanti bukunya panjang, nggak cukup. Nah, kita bisa mensiasati pakai rumusnya UN. Kalau kalian lihat di LKS atau mungkin di web-web lain, ada yang mengatakan rumus UN adalah A plus N-1B. A itu apa? A itu adalah suku pertama. Di sini suku pertamanya 2. Kalau yang ini suku pertamanya 10. N itu bilangan asli, tergantung soalnya. Kadang nanti ditanya suku ke 10 berarti N-nya diganti 10. Atau suku ke 15 berarti N-nya diganti 15. Nah, N di sini mengikuti. Kemudian dikurangi 1. Jadi nanti kalau suku ke 10 berarti 10 dikurangi 1. Nah, yang B itu apa? B itu beda. Bedanya apa sih di sini? Jadi pada contoh yang pertama, dia kan selisihnya adalah ditambah 2. Berarti bedanya plus 2. Tapi pada soal yang bawah, yaitu 10, 7, 4, 1, dia selisihnya adalah dikurangi 3. Maka bedanya atau B yaitu negatif 3. Jadi kalau bertambah dia positif, kalau berkurang dia negatif.
dengan deretnya. Deret berarti jumlah. Misalkan jumlah 10 suku pertama, berarti nanti ada 10 barisan, kamu jumlahkan semua. Contohnya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 dan seterusnya. Panjang. Nah, kalau 10 enak lah, kalau 50 bagel. Nah, di sini saya kasih rumus yaitu SN. SN berarti jumlah suku ke N. SN sama dengan N/2. Jadi N-nya nanti dibagi 2 dikali A plus UN. Nah, A, ingat ya, A adalah suku pertama. Nah, UN di sini kamu bisa cari UN pakai rumus yang atasnya. UN. Nah, selanjutnya kita akan ke contoh soalnya. Oke, nah kita lanjut ke contoh soalnya ya. Di sini saya punya diketahui ada barisan 8, 14, 20, 26 dan seterusnya. Ada pertanyaannya 3. Yang pertama, tentukan beda. Yang kedua, tentukan suku ke-10. Dan yang ketiga adalah tentukan jumlah 10 suku yang pertama. Yang paling mudah kita jawab yaitu yang A. Beda. Perhatikan 8 ke 14. Dia diapain 8 ke 14? Ternyata dia ditambahkan semakin besar. Ditambah berapa? Kira itu 8 berarti 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti dia ditambah 6. 14 ke 20 juga ditambah 6, 20 ke 26 juga ditambah 6. Maka bedanya yaitu 6. Jadi beda atau B sama dengan 6. Pertanyaan yang kedua. Suku ke-10. Ke-10 berarti U10. U10. Ingat rumusnya tadi adalah A plus N min 1B. A adalah suku yang pertama, angka yang pertama. Pertama di sini adalah 8. Berarti A-nya adalah 8. Ditambah N tergantung dari pertanyaan. Dia tadi suku 10. Berarti N-nya 10. Kita langsung saja ya. N dikurangi 1 karena dalam kurung harus dikerjakan duluan. 10 dikurangi 1 yaitu 9. Dikali B. B-nya berapa? B-nya 6. Nah, ingat perkalian dan penjumlahan yang didahulukan adalah perkalian. Jadi 9 kali 6 dulu. 9 kali 6 adalah 54 ditambah 8. Tadi yang A berarti hasilnya adalah 62. Jadi ini adalah suku ke-10 atau U10 yaitu 62. Nah, lanjut ke soal yang ketiga yaitu jumlahnya suku 10 suku pertama. Berarti nanti ini ada 10 barisan, kemudian kalian jumlah. Itu kalau manual. Silahkan, boleh. Tapi untuk lebih mudahnya kita pakai rumus yaitu SN yang tadi ya. Jadi karena dia 10 suku yang pertama, maka kita sebut S10. N-nya diganti 10. Berarti N/2 dikali A plus UN. N dibagi 2, 10 dibagi 2, 5. Dikali A-nya 8. Nah, UN tadi sudah dihitung ya sama-sama, yaitu N-nya adalah 62 UN-nya. Nah, ingat, dalam tanda kurung maka artinya dia harus dikerjakan lebih dulu. 8 tambah 62 hasilnya adalah 70. Nah, baru 70 kali 5. Berapa 70 kali 5? 5 kali 7 35. Tambahin 0 berarti 350. Jadi hasilnya jumlah 10 suku pertama adalah 350. Bisa kan? Nah, Miss, kalau yang B-nya negatif gimana? Kita kasih contoh lagi satu yaitu dengan beda negatif. Nah, ini soal nanti yang dia selisihnya berkurang. Berarti nanti dia bedanya pastinya negatif.
Perhatikan ya. Saya punya barisan 30, 25, 20, 15. Semakin lama dia kok semakin berkurang. Pasti dia nanti dikurangi. Nah, 30 ke 25, dia dikurangi berapa? Dikurangi 5. 25 ke 20 juga dikurangi 5. 20 ke 15 juga dikurangi 5. Selalu dikurangi 5. Maka bedanya adalah negatif 5. Jadi beda sama dengan B sama dengan negatif 5. Jadi kalau dikurangi maka dia min 5 atau negatif 5. Nah, nanti pertanyaan yang kedua yaitu suku ke-15. Sukunya berarti U. Ke-15 berarti U15. U15. Tadi rumusnya adalah A plus N-1 kali beda. Perhatikan, A di sini suku yang pertama. Yang pertama berapa dia? 30. Kita tulis 30. Ditambah. Nah, N-nya adalah 15. 15 dikurangi 1 berarti dia 14. B itu beda. B-nya perhatikan, awas nggih. Di sini B-nya adalah negatif. Ingat perkalian positif dengan negatif, maka dia hasilnya adalah negatif. 14 kali 5. 14 kali 5. Setelah kita hitung, ternyata hasilnya adalah 70. Jadi di sini nanti 30, 70. Nah, tadi positif dikali negatif hasilnya negatif. Nah, jadi 30 dikurangi 70. Berarti hasilnya nanti juga negatif. Negatif berapa dia? Negatif 40. Ini jadi U15-nya nanti adalah negatif 40. Nah, soal yang selanjutnya yaitu tentukan 15 suku pertama. Berarti dia deret. Kalau deret berarti SN. Karena ke-15 berarti nanti S15. Nah, S15 tadi rumusnya adalah N per 2 dikali A plus UN. Nah, 15 dibagi 2. Miss, saya nggak suka koma-koma, Miss. Biarkan aja boleh nggak? Boleh. Jadi nanti ini 15 per 2. Kita tetap nulis 15 per 2. Boleh. Nah, A-nya tadi adalah 30 ditambah UN-nya. UN-nya tadi negatif nggih. Maka kita langsung tulis di sini 40. Jadi UN-nya negatif 40. Jadi 30 dikurangi 40. 30 dikurangi 40. Berapa? Hasilnya pasti masih negatif, yaitu negatif 10. Kita terus lagi nggih. 15 per 2 dikali negatif 10. Ingat, perkalian dengan tanda negatif maka hasilnya juga negatif. 15 kali 10 dibagi 2 berarti 75. Negatif 75. Jadi S15 atau jumlah 15 suku pertama hasilnya negatif 70. Nah, sekian pelajaran kita tentang barisan dan deret aritmatik. Semoga kalian bisa memahami yang saya sampaikan hari ini dan kalian bisa mencoba latihan di LKS masing-masing. Untuk selanjutnya silakan dicoba link yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.